يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوصيين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام على علي بن الحسين السجاد. أحسن الله لك العزاء في أبيك الحسين. السلام على الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري. أحسن الله لكم العزاء في جدكم الحسين. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك يا سفينة النجاح. السلام عليك أيها الإمام المنتظر المهدي. عجل الله فرجك الشريف، وأحسن الله لك العزاء في جدك الحسين. السلام عليك يا بطلة كربلاء. السلام عليك يا أم المصائب زينب. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. السلام على أصحاب أبي عبد الله الحسين. أيها الإخوة والأخوات، خاصة الأساتذة والأستاذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah berikan pada kita hari ini kesempatan untuk mampu menghadiri acara memperingati hari Abi Abdullah al-Husain. Azzamallahu ujurana bimusabina bil Husain wa ja'alana wa iyyakum min at-talibin bi tha'rih ma'a walihi al-imam al-mahdi min ali Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hari ini kita berkumpul di sini untuk mengenang tragedi Asyura di Karbala. Saat kita duduk bersama mengenang hari-hari Abi Abdullah, maka majlis-majlis untuk Abi Abdullah itu akan menerangi jalan kita untuk menjadi manusia-manusia yang siap untuk menegakkan kalimat Allah. Majlis-majlis yang kita hadiri saat kita menghadiri majlis-majlis Abi Abdullah, artinya kita sedang
dihidupkan diri kita sebelum kita menghidupkan hari-hari agung itu. Menghadiri majlis-majlis Abi Abdullah akan membawa kita meraih bermacam-macam cara untuk bagaimana kita sebagai seorang mukmin hidup tegak apapun yang kita hadapi, tetap bahwa yang termahal adalah Islam, yang termahal adalah kebenaran. Sehingga majlis-majlis semacam ini akan mengajarkan kepada kita semua selain kebenaran, semua selain hak adalah murah, dan semua yang murah itu harus dikorbankan demi menjaga yang al-haq. Sebagaimana Abi Abdullah al-Husain, beliau bangkit mengorbankan semua yang beliau miliki hanya untuk menegakkan kebenaran. Di Karbala semua contoh ada. Contoh keindahan Islam, semua hal-hal yang indah yang dibawa oleh Islam, perangai-perangai mulia, keberanian, pengorbanan, semua ada di padang Karbala yang dilakukan oleh Abi Abdullah, keluarga dan para sahabatnya. Dan semua kejelekan, semua keberingisan, semua hal-hal yang keji akan nampak di Karbala. Apa yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah ketika mereka memerangi cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Karbala ada perjuangan dan ada pengorbanan. Di Karbala adalah perlawanan terhadap manusia-manusia zalim dan pembelaan kepada orang-orang yang teraniaya. Di Karbala ada cahaya yang akan menerangi kehidupan kita, dan di Karbala ada api membara yang akan menggoncangkan dan membakar semua manusia-manusia durjana dan orang-orang zalim yang berbuat sewenang-wenang di bumi Allah. Karbala adalah pelajaran, semua kita mampu mengambil pelajaran di Karbala. Sebagai per individu seorang, sebagai kelompok, sebagai orang tua, anak muda, lelaki, perempuan, ayah, ibu, suami, istri, semua contoh indah telah diperlihatkan oleh Abi Abdullah di padang Karbala. Karena itu saat kita mengenang Karbala, kita akan menjadi orang yang akan lebih kokoh, lebih kuat. Karena setelah Karbala, seluruh musibah apapun yang ada di hadapan kita akan kecil dan tidak berarti, karena musibah yang terbesar adalah musibah yang menimpa Abi Abdullah al-Husain. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Karena itu tidak pernah akan berhenti apapun usaha manusia untuk menjauhkan kita dari acara-acara semacam ini. Tetap acara ini tetap akan berjalan. Karena sudah ratusan tahun bahkan mulai terjadi, dan sampai hari ini mungkin ada orang-orang yang tidak mampu mendengar. Kalau kita membicarakan Abi Abdullah, yang tidak mampu mendengar suara Abi Abdullah hanyalah mereka orang-orang yang berbuat durjana. Tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah pasti akan mengenang Abi Abdullah, karena janji Rasulullah, inna liqatlil Husain mararatan fi qulubil mu'minin la tabrudu abada, bahwa pembantaian Al-Husain di padang Karbala tetap akan membara di hati setiap orang mukmin dan tidak pernah akan berhenti. Karena itu selamanya kita akan mengenang Karbala. Selagi ada hak dan batil, maka selalu kita mengenang Karbala. Selagi ada yang zalim dan ada yang dizalimi, selalu kita akan mengenang Karbala. Selagi kita masih membicarakan kebaikan dan kejelekan, pasti kita akan mengenang Karbala. Selamanya dan seterusnya kita akan mengenang peristiwa Karbala, karena di sana kita akan mengambil pelajaran. Di sana kita akan mengambil ibrah. Disebutkan Karbala itu abrah dan ibrah. Karbala itu air mata, tapi juga pelajaran. Dan pelajaran Karbala tidak pernah habis. Sepanjang kehidupan, sepanjang al-haq masih ada dan batil masih ada, maka perjalanan dan pelajaran Karbala tetap akan berjalan. Karena itu kemudian Karbala, tidak boleh kita lihat Karbala hanya sebagai sejarah yang pernah terjadi kemudian selesai. Tidak.
Tetapi Karbala harus selalu ada dan hadir dalam kehidupan kita. Dan kita hubungkan apa yang terjadi di Karbala dengan apa yang terjadi di masa kita saat ini. Untuk kita kemudian mengambil sikap, menentukan sikap, dan kemudian akan berpihak kepada yang benar ataukah berpihak kepada yang tidak benar. Karbala, Al-Imam Husain yang ada di Karbala, semua lapisan manusia ada di situ. Sebagaimana saya terbutkan, yang tua, yang muda, orang yang merdeka, Buddha seperti John, semua ada. Sehingga Karbala sepanjang kehidupan harus selalu kita jadikan pegangan. Karena itu kemudian ungkapan yang sering kita dengar, kulla yaumin Ashura wa kulla ardhin Karbala. Setiap hari adalah Ashura dan setiap hari Karbala. Karena apa? Karena setiap hari yang diperjuangkan Abi Abdillah Al-Husain tetap ada di sekeliling kita, di setiap jengkal bumi tetap ada apa yang beliau. Abi Abdillah bangkit, bukankah beliau bangkit untuk memperbaiki umat datuknya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Innama kharajtu li talabil islah fi ummati jaddi. Beliau bangkit bukan untuk kelompok tertentu, golongan tertentu, untuk seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Sehingga acara-acara semacam ini bukan acara yang ingin mengganggu umat, mengganggu kelompok lain, menyakiti, tidak. Acara ini murni kita adakan sebagai bela sungkawa kita kepada Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kepada Fatimah Az-Zahra. Bukankah orang yang mencintai seseorang itu, dia akan sedih saat yang dicintai sedih, dan gembira saat yang dicintai gembira? Justru beliau bangkit, mengorbankan semua yang beliau miliki, bukan untuk mencari keuntungan pribadi beliau, tetapi untuk Islam. Islam yang saat ini kita nikmati ini adalah berkat dari perjuangan Abi Abdillah Al-Husain. Maka kita menjadi orang yang sangat-sangat durjana kalau kita lupakan perjuangan itu, sementara kita saat ini sedang menikmati Islam itu. Bukankah beliau bangkit untuk memperbaiki? Dan perbaikan yang beliau bangkit adalah beliau ingin menegakkan keadilan, di mana di zaman itu hampir hilang keadilan. Sebagaimana dalam khutbah beliau, ala tarawna annal haqqa la yu'malu bih wa annal batila la yutanaha an. Tidakkah kalian bahwa yang hak tidak lagi dipraktekkan, enggak lagi diamalkan, sementara yang batil tidak ada yang melarang, semua bebas melakukan kebatilan. Untuk itu beliau bangkit, untuk itu beliau bangkit. Dan karena itu kemudian para pecinta Abi Abdillah Al-Husain yang menangisi apa yang terjadi pada Abi Abdillah Al-Husain dalam seluruh kehidupannya harus selalu untuk menegakkan al-islah untuk dirinya dan mengajak yang lain untuk mengajak al-islah semampu yang ia lakukan. Ala tarawna annal haqqa la yu'malu bih. Saat hak tidak dipraktekkan, wajib kita untuk menyampaikan kebenaran itu. Keadilan itu adalah sesuatu yang harus ada dalam kehidupan ini. Karena itu Allah mengutus seluruh nabinya. Seluruh anbiya Allah utus, sebagian mereka juga terbunuh dan mereka mendapatkan bermacam-macam tujuan. Para anbiya diutus oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Hadid Allah jelaskan bahwa mereka diutus, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Semua tujuannya para anbiya diberi mukjizat, diberi semua oleh Allah ketentuan, kitab-kitab diturunkan. Tugasnya apa? Untuk mengajak manusia untuk menegakkan keadilan. Beliau bangkit untuk menegakkan keadilan. Dan beliau memerangi kezaliman. Sehingga pecinta Abi Abdillah Al-Husain harus memerangi kezaliman pada dirinya. Kalau enggak, ia termasuk orang yang akan diperangi oleh Abi Abdillah. Kezaliman pada dirinya. Sebab saat dia sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai guru, sebagai murid, sebagai pegawai, sebagai istri, sebagai suami, bahwa semua bentuk kezaliman adalah musuh Abi Abdillah, sehingga kita tidak lagi diizinkan untuk melakukan hal-hal yang menyakitkan.
dan menyimpang dari Allah, karena itu akan menyakitkan hati Abi Abdillah al-Husain. Islah yang beliau bangkit, selain untuk menegakkan keadilan, ingin mengembalikan kemuliaan Islam yang saat itu telah diinjak-injak oleh Yazid. Islam adalah sesuka mereka, halal dan haram sesuka mereka. Beliau bangkit untuk mengembalikan kemuliaan Islam, ketinggian nilai arti Islam yang harus diagungkan. Karena itu ungkapan beliau yang amat jelas ketika beliau mengatakan, inna da'i ibna da'i rakaza baina thnatain baina sillati wa dhillah hayhata minna dhillah. Hayhata minna dhillah. Manusia terkutuk ini menghadapkan dua pilihan, pedang atau hina. Jauh kehinaan dari kami. Kami harus bangkit melawan kehinaan ini. Beliau bangkit untuk mengkikis kehinaan, karena walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Kemuliaan milik Allah. Karena itu kemudian kita harus bangkit, menegakkan keadilan, menampakkan kemuliaan Islam. Karena itu revolusi beliau, kebangkitan Abi Abdillah, memiliki bermacam-macam keistimewaan. Revolusi Thawra Karbala, kebangkitan atau Nahdha Karbala, kebangkitan Karbala Abi Abdillah di Asyura, terbatas masanya, terbatas orangnya, terbatas tempatnya. Peristiwa Karbala cuma setengah hari, pembantaian semua setengah hari. Dan di tempat yang hanya kecil, satu cukup tempat namanya Karbala. Dan bangkit bersama hanya 74 orang. Sangat terbatas waktunya, sangat terbatas tempatnya, sangat terbatas orangnya. Tetapi Karbala dengan semua yang terbatas ini, mereka mampu menampilkan seluruh keindahan Islam ada di padang Karbala. Mau belajar keberanian, mau belajar setia, mau belajar cinta, mau belajar melihat segala sesuatu murah yang menang, yang mahal cuman Islam. Semua pelajaran itu ada di Karbala. Sementara gerakan itu cuman setengah hari, cuman di bumi kecil namanya Karbala, cuman dengan 70 sekian orang. Tetapi mereka bangkit untuk Allah, dan semua yang bangkit untuk Allah, karena Allah akan diabadikan oleh Allah. Ma kana lillahi dama wattasal, wa ma kana li ghairihi qata'a wanfasal. Semua yang untuk Allah akan kekal abadi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala. Waktunya, tempatnya, bilangannya sangat terbatas. Tetapi memiliki semua keindahan Islam ada di situ. Dan kemudian kebangkitan beliau mempengaruhi semua revolusi yang ada di dunia ini. Semua, setelah terjadinya peristiwa Karbala, datang revolusi Tawabin, kemudian Mukhtar, kemudian semua belahan dunia menegak. Semua orang-orang yang tertindas berteriak untuk melawan kezaliman. Sampai ketua India sana Mahatma Gandhi mengatakan, aku belajar dari Al-Husain untuk menjadi orang yang teraniaya, untuk meraih kemenangan sampai semua kejayaan. Beliau hantarkan semua ini berkat majalis Abi Abdillah al-Husain. Allahumma salli ala Muhammad. Dan revolusi ini dan peristiwa Karbala ini akan tetap sepanjang kehidupan sampai muncul Al-Qaimul Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif. Dan beliau kelak bangkit akan membawa dengan balasan kebat untuk Abi Abdillah al-Husain. Saat beliau muncul, yang pertama beliau teriakkan juga begitu. Wahai dunia, wahai alam. Dibunuh Datukku Al-Husain dalam keadaan dahaga. Dan dimulai dari itu beliau akan menyebarkan semua keadilan yang dituntut oleh Abi Abdillah di padang Karbala. Semua keadilan itu akan berada semua secara wujud semuanya di tangan Al-Hujjal Qaimul Muntadhar ajjalallahu farajahu syarif.
Sampai pada umat kita zaman sekarang ini. Sekarang ini kita melihat saat kita memperingati hari-hari Abi Abdillah, kita melihat apa yang terjadi di Gaza, Palestina sana. Penindasan, kezaliman dengan semua. Kemudian kita bisa melihat bagaimana orang-orang yang sebagian besar hanya mampu menonton, melihat, tidak menyalap, pun nggak berani. Sementara apa yang terjadi di Palestina, ada banyak kemiripan apa yang terjadi di Karbala, walaupun sekali lagi tidak ada peristiwa seperti Karbala pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi. Tetapi apa-apa yang diperjuangkan, apa yang terjadi sebagian-sebagian itu bisa kita lihat. Lihat di Gaza sekarang. Ada persamaan, ada beberapa hal. Pertama, dalam mazlumiyah, mereka menghadapi teraniaya, tertindas sebagaimana saat di Karbala Abi Abdillah mazlum, di sana mereka mendapatkan kemazluman. Sekarang ini mungkin tidak ada masyarakat yang mendapatkan kezaliman yang begitu dahsyat seperti mereka, saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Tetapi kemudian ada juga persamaan ketabahan mereka, bahwa orang-orang Palestina dengan semua keterbatasan mereka tetap berani melawan apapun yang terjadi. Mengingatkan kita kepada wanita-wanita saat di padang Karbala, kepada orang yang memaksa anaknya untuk mati di padang Karbala. Kita menyaksikan hari-hari ini bagaimana seorang ibu kehilangan 3 anaknya, bagaimana seorang ibu yang 9 bulan mengandung membawa anaknya, kemudian menggendong dalam usia sekian tahun, dan akhirnya ibu itu juga yang sama menggendong anaknya untuk diantarkan ke liang kubur. Terjadi di Gaza semua itu. Tetapi di sana juga terjadi kemenangan seperti kemenangan yang diraih oleh Abi Abdillah al-Husain, di mana darah mengalahkan senjata, di mana darah-darah Abi Abdillah saat itu mampu mengalahkan semua kekuatan yang menghadap beliau, karena yang menang adalah beliau. Hari-hari ini kita juga melihat di Palestina bahwa darah-darah para syuhada, para wanita, anak-anak dan para syuhada, darah-darah itu sekarang yang membuka mata dunia semua, sehingga semua orang mengutuk Zionis. Bukan cuma dari golongan kita kaum muslimin, yang non muslim pun berkat dari kebangkitan dan darah-darah ini mereka akan sadar, mereka mampu mendapatkan kemenangan sebagaimana yang kita baca dalam buku-buku, bahwa darah di Karbala memenangkan semua kekuatan. Karena itu kita selalu mohon kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan pada mereka musuh-musuh Allah, pada Zionis dan semua orang-orang yang bersama mereka. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Karena itu kemudian sekarang kewajiban kita sebagai pecinta Abi Abdillah al-Husain untuk mengenalkan kepada dunia perjuangan Abi Abdillah al-Husain, untuk mengajak umat yang satu ini menyingkirkan semua perselisihannya, untuk kemudian menjadikan Zionis musuh tunggalnya, sehingga kita harus lupakan semua perbedaan-perbedaan yang memang dibuat oleh musuh-musuh Allah agar kita berkelahi sesama kita. Kemudian Zionis tambah merajalela melakukan sewenang-wenang apa yang mereka lakukan. Kita harus sadar, di zaman Abi Abdillah juga manusia-manusia yang dibayar dan dibeli dan dibuat sebagai proyek untuk menjatuhkan, memerangi, bahkan memerangi Abi Abdillah dengan atas nama agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, waktu saya telah habis, mohon maaf. Tetapi sebelum saya akhiri, harus kita mengambil pelajaran dari Karbala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita pergi sejenak ke Karbala sana, melihat imam kita tinggal seorang diri setelah semua gugur dari keluarga dan para sahabatnya. Mari kita melihat saat imam pergi ke kemah, berpamitan dengan wanita-wanita, karena Abul Fadl Abbas, Ali Al-Akbar dan semua keluarganya, hatta Ar-Radhi, anaknya yang baru 6 bulan umurnya, semua telah gugur.
Tetapi Abi Abdillah hanya berkata sambil melihat semua ini dan tetap wajahnya berseri-seri, in kana hadza yurdika fakhud hatta tarda. Ya Allah, kalau ini membuat engkau rela, ambil semua sampai engkau rela. Sekarang Abi Abdillah berpamitan kepada wanita-wanita di kemah. Sebagian mereka ada yang memegang jubahnya, ada yang mencium tangannya, ada yang berpegang untuk supaya beliau enggak pergi. Dan kemudian di semua suara yang ada di situ, al-wada, 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 perpisahan. Tiba-tiba beliau berdiri di kemah, seorang diri imam kita, ya Sayyidi, ya Aba Abdillah. Di hadapannya 30.000 orang yang mengaku umat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, Datuk Abi Abdillah. Tetapi beliau memanggil mereka, hal min nasirin yansuruna. Tidak ada satu yang menjawab. Karena itu, ya Aba Abdillah, kalau dulu kita tidak ada menjawab, kami hari ini akan menjawab panggilanmu ya Aba Abdillah. Sesaat beliau berkata, hal min nasirin yansuruna, kita akan berkata, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaika ya Husain, labbaik ya Husain. Artinya kita akan mengikuti terus perjalanan Abi Abdillah al-Husain untuk meraih kebenaran di jalan Allah. Semoga kita mendapatkan keberkahan majlis ini. Dan semoga dengan majlis yang mulia ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang untuk mampu kita pegang dalam hidup kita. Dan kemudian kita berdoa dari majlis ini agar Allah segera memunculkan al-wali al-jalallah farajahu syarif, memunculkan al-imam sahib al-asri wal zaman. Allahumma ajil li waliyikal faraj, Allahumma ajil li waliyikal faraj, Allahumma ajil li waliyikal faraj. Dan semoga Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita di Gaza, Palestin, dan setiap kaum muslimin yang tertindas di seluruh bumi. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.